Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, semoga para ustadz, bapak ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh, rahimahullah. Kita bersyukur kehadirat Allah masih pertemukan kita dengan amal-amal kebaikan. Semoga senantiasa kita diberikan sifat istiqomah dalam iman, dalam Islam. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bapak Ibu para ustadz, kita sampai pada ayat 70. Ayat 70 suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ini pada kalimat qalu ud'u lana, ini contoh bacaan qalqalah ya. Lud ada menggetarnya itu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Ma hiya innal shin bertitik 3 kita baca lebih tebal ya. Innal baqara tashabaha alaina. Innal baqara tashabaha alaina. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Wa inna qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard. Tuthirul arda wa la tasqil harth. Tuthirul arda wa la tasqil harth. Musallamatul la syiyata fiha. Di sini ada 2 sin, yang satu tanpa titik dibaca tipis musal, mengatakan ya. Kemudian yang kedua titiknya 3 tebal, la syiyata. Musallamatul la syiyata fiha. Musallamatul
بالحق فذبحوها Nah, ini kita perlu membedakan antara ha dengan ha ya. Nah, kalau ini pada kalimat fadzabahu hu, kemudian yang kedua ha. Nah, ini kita bedakan ya. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa il qataltum nafsan faddaratum fiha. Wa il qataltum nafsan faddaratum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ Di sini panjang pendeknya kita jaga. Kaza, za ini harokat berdiri dua harokat. Kemudian kalimat al mauta begitu juga dua harokat. Ayah, nah ini juga dua harokat. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً Nah, di sini ada dua sin lagi. Yang pertama ganti bertitik tiga, ya, dibaca tebal. Asyaddu, makatan nggih. Asyaddu. Kemudian yang kedua tipis qaswah, gitu. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anharu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anharu. Nah, kita perhatikan pada kalimat wa inna, ini nanya pendek karena tidak ada tanda panjangnya, harokatnya tidak berdiri, juga tidak ada alif, ya.
Wa inna minal makaten nggih. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Di sini ada contoh qol-qolah lagi. Afatatu mengatakan nggih. Afatatu mengatakan afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم bima. Ini mendengung karena ada mem, kemudian sukun memnya berjumpa dengan ba. Ini kalau dalam tajwid namanya adalah ikhfa syafawi. Intinya baca mendengung mengatakan nggih. Mengatakan atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. عليكم
pada kalimat liyuhad ini dibaca panjang sampai 6 harokat ya. Seperti pada suratul Fatihah waladdol itu juga 6 harokat ya. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun Shadaqallahul azim. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan terjemahan dan juga penjelasan tafsir dari ayat-ayat yang baru kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Ayat 70 yang artinya mereka Bani Israel berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu wahai Musa. Nah, ini tafsirannya begitu, untuk kami agar Dia Allah menjelaskan kepada kami tentang sapi betina tersebut, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami akan mendapatkan petunjuk. Jadi kemarin sudah diterangkan, Bani Israel ketika diberitahu oleh Nabi Musa perintahnya Allah supaya menyembelih sapi sebagai kafarah, penebus dari dosa-dosa yang sudah dikerjakan. Tanya warnanya apa. Sebelumnya lagi tanya, jadi sapinya itu yang tipenya bagaimana. Lah ini masih tanya lagi gitu. Ini kita sapi yang ada di sekitar kita tuh banyak yang warnanya kuning kemerah-merahan itu atau kecoklat-coklatan itu juga banyak. Tolong wahai Musa tanyakan lagi kepada Allah lebih detail lagi sifatnya. Nah, maka disinilah sifatnya Bani Israel itu suka banyak bertanya, belum dikerjakan sudah tanya terus itu. Kemudian Allah pun menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ayat 71 yang artinya, dia Musa menjawab, dia Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Kemudian sapi itu dalam keadaan sehat tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal itu yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Nah, jadi akhirnya Allah pun Maha Rahman dan Maha Rahim kepada hambanya. Allah pun menjawab. Ya sudah, sekarang diterangkan oleh Allah, kata Nabi Musa, sapi yang dikehendaki supaya engkau sembelih wahai kaum Bani Israel menjadi kafarah, pelebur, penebus untuk dosa-dosa kalian. Nah ini sapi yang super betul ini. Sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, memang dipelihara, diternak sapi tersebut itu. Kemudian tidak dibuat mengaliri air. Jadi diantara orang-orang Arab
yang di pedalaman itu mereka terbiasa sapi itu punggungnya diberi sak itu atau karung itu, nah nanti kanan kirinya dikasih jeligen itu untuk mengambil air, di antaranya gitu. Sebagian kalau tidak punya sapi ya keledai, ya, keledai itu dikasih karung itu punggungnya, kemudian kanan kirinya dikasih jeligen itu. Kemudian nanti kalau dia sudah ditunjukkan sama tuannya di sumur atau di sungai begitu, nanti di sana sudah ada yang menunggu gitu. Nah, nanti diisi air, kemudian sapi atau keledai itu akan mengantarkan air di mana tempat yang dikehendaki oleh pemiliknya gitu. Maka sapi yang dikehendaki oleh Allah bukan yang digunakan untuk mengambil air itu. Nah, bahkan sapinya itu saking baiknya bebas dari seluruh cacat gitu, musallamah, tidak ada yang pincang, kupingnya nggak ada yang sobek gitu. Tanduknya pun utuh, nggak ada yang pecah gitu. Musallamah, la syiyata fiha itu. Kemudian diantara sifatnya adalah tidak ada belangnya, betul-betul warna coklat ke itu merah-merahan itu betul-betul semuanya mulus gitu, nggak ada belang-belangnya gitu. Nah ini saking langkanya sapi tersebut, akhirnya mereka pun nyaris gak menyembelihnya, atau saking mahalnya, saking supernya kualitas sapinya itu sampai mau eman-eman hati mereka mau menyembelih itu. Nah, kemudian Allah menjelaskan dalam ayat yang berikutnya, wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ayat 72 yang artinya, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang lalu kalian saling tuduh menuduh tentang hal tersebut, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kalian sembunyikan. Jadi pernah kejadian juga di kalangan Bani Israel, ada orang yang dibunuh. Nah, akhirnya satu sama lain saling menuduh, ya kamu yang membunuh. Nah, ganti dia menuduh teman, yo enggak saya, justru kamu yang menuduh saya membunuh, kamulah pelakunya gitu. Nah, akhirnya Allah pun memberikan keputusan, yaitu diantaranya nanti akan diterangkan orang yang sudah terbunuh tadi diizinkan oleh Allah untuk hidup kembali. Bahkan akhirnya orang itu ngomong siapa yang telah membunuh dia. Nah, ini diterangkan di dalam ayat yang setelahnya, faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ayat 73, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi tersebut. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati, dan dia Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti. Nah, itu akhirnya orang yang telah dibunuh, sama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa supaya disampaikan kepada umatnya, kepada Bani Israel, sudah orang yang sudah mati itu yang kalian berselisih, saling tuduh menuduh siapa pembunuhnya, siapa pelaku kejahatannya, pukullah sebagiannya dengan sebagian anggota sapi yang sudah kalian bunuh itu sebagai tebusan itu. Maka betul akhirnya biidznillah kun fayakun, orang yang sudah mati itu bangkit lagi. Kemudian dia pun menjelaskan siapa pembunuh dia. Nah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang sudah meninggal dunia, baik baru semenit 2 menit atau bahkan sudah bertahun-tahun, bila mana nanti sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit di hari mahsyar, maka semuanya pun akan hidup kembali. Nah, ini semua Allah tunjukkan kepada Bani Israel
Orang yang sudah mati bisa hidup lagi, karena dengan sebab dipukul dengan sebagian anggota sapi yang sudah disembelih oleh mereka. Ini tujuannya supaya mereka mau mikir, gitu. Jadi Allah itu mampu menghidupkan hal-hal yang mati. Bahkan kalau kita melihat diri kita sendiri, gitu, kita ini dari benda yang mati juga, dari saripati makanan, minuman, buah-buahan, biji-bijian, gitu, vitamin dan lain sebagainya dimakan oleh kedua orang tua kita, ayah dan ibu, akhirnya jadilah yang namanya manusia, yang namanya Fulan bin Fulan, yang namanya ibu Fulanah binti Fulan. Lah nanti di akhirat juga begitu. Nah, walaupun sudah mati semua, bila Allah kehendaki, yaitu dengan pertanda Allah telah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya, akhirnya bangkit kembali. Lah supaya apa? La'allakum ta'qilun, supaya kalian mau berpikir bahwasanya setelah dunia ini bukan terus habis, tapi ada kehidupan yang akan kekal abadi, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin sekalian, Bapak Ibu, kalau orang itu hatinya sudah keras, walaupun sudah ditampakkan mukjizatnya Nabi Musa, sudah ditampakkan bagaimana keagungan Allah, orang yang mereka bunuh bisa hidup kembali, hati mereka pun masih tetap keras. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya ayat 74. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras, sehingga hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batuan itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah sumber mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah, tidaklah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi orang itu kalau ini tidak diberikan petunjuk oleh Allah, walaupun hidup di kalangan para nabi, para rasul, bahkan melihat langsung mukjizatnya para nabi, para rasul, melihat langsung kemuliaan-kemuliaan yang Allah tampakkan kepada mereka, justru tidak menjadikan hati mereka semakin dekat kepada Allah, malah menjadikan hati mereka semakin keras. Bahkan di sini Allah menerangkan lebih keras daripada batu. Kalau batu itu walaupun kerasnya kayak apapun, kadang-kadang masih mengeluarkan kebaikan-kebaikan. Berupa apa? Dari batu bawahnya ada sumber mata air, akhirnya memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, maka ini seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada hambanya, menerangkan kepada umatnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Lah kalau hati itu sudah keras, itu dinasehati kayak apapun nggak masuk katanya. Maka hati yang keras ini kita perlu teliti, sebabnya apa? Maka diantara sebabnya adalah hati yang lalai, hati yang tidak berzikir kepada Allah. Maka hati yang tidak berzikir kepada Allah, akhirnya dia lupa ini waktunya sholat duhur, lupa ini waktunya sholat asar, maghrib, isya dan subuh, lupa dia.
Lah maka supaya hati ini tidak keras bagaimana? Ya kita ajak hati ini untuk berzikir kepada Allah. Habis sholat diajari baca istighfar 3 kali, membaca tasbih 33 kali, membaca alhamdulillah 33, membaca Allahu Akbar 34. Bahkan diajari tahlil, la ilaha illallah. Tahlil ini zikir yang sangat hebat. Di dalam kitab Fadilah Amal itu yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, beliau menerangkan suatu hadis. Bila mana seorang hamba berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka arsy-nya Allah itu akan bergetar. Istilah itu yang Jawa apa? Horek, ya. Akan bergetar arsy-nya Allah itu. Maka Allah pun bertanya kepada arsy-nya. Arsy itu singgasana lah istilahnya, ya. Wahai arasku, kenapa kamu bergetar? Ya Allah, di bumi sana ada hambamu yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka saya minta kepada engkau ya Allah, saya tidak akan berhenti bergetarnya aras ini sampai engkau ampuni dosa-dosa hambamu yang berzikir dengan la ilaha illallah itu. Allah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan, ya Allah, saya tidak akan berhenti sampai hambamu yang di muka bumi yang mendikirkan la ilaha illallah engkau tunaikan hajat-hajatnya. Nah, maka Syekh Abdul Hasan Asyadili beliau mengatakan di antara supaya hajat kita itu dipenuhi oleh Allah ketika doa, wasilah atau perantaranya itu zikir la ilaha illallah, kalau bisa sampai 10.000 kali gitu. Nah, itu cepat mawon niku nggih. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau mau kita ajari diri kita, hati kita, insya Allah cepat saja. Nah itu kata Syekh Abdul Hasan, orang yang menzikirkan hatinya la ilaha illallah 10.000 kali, kemudian dia minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Bahkan permintaannya itu cash katanya, kontan itu. Nah, insya Allah kita latih ya. Nah, habis sholat mungkin 41 kali, 100 kali ya. Kalau sedang berzikir itu ya apa, hati ini langsung ingat kepada Allah, sehingga orang yang selalu berzikir itu apa, sulit diganggu demit itu. Nah, orang kena jin, kesurupan itu katanya apa, hatinya kosong, hatinya lalai dari berzikir kepada Allah. Maka baginda Nabi pun mengatakan dalam hadis, afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, atau tahlil itu. Begitu juga sebagian ulama mengatakan hati yang keras itu apa? Hati yang selalu menuruti hawa nafsu, badannya itu selalu menuruti hawa nafsu gitu ya. Masya Allah, malam hari Allah perintahkan, walaupun perintahnya itu sunnah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari waktu malam maka bertahajudlah kamu. Nah ini kan perintah Allah Ta'ala dalam suratul Isra ya, juz 15 itu ya. Maka orang kok tidak mau usaha bangun malam, hanya melampiaskan hawa nafsunya, tidur terus, bahkan bangkong, subuhnya pun kelewatan, la haula wala quwata illa billah. Ini akhirnya akan menjadi keras juga hatinya gitu ya. Nah maka inilah sebagian ulama mengatakan zikir kepada Allah yang paling hebat juga diantaranya adalah mengingati perintah-perintah Allah dalam setiap keadaan kita. Kita saat masuk pasar, apa perintah Allah? Baca doa la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kemarin di Mekah itu sebagian pasar itu sudah ditulis begitu, doa masuk pasar yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir doa. Nah, seperti di Temboro juga
di depan pasarnya ditulisi doa masuk pasar. Dikatakan orang yang masuk pasar kok membaca doa ini, langsung Allah berikan kepada dia 1 juta kebaikan. Oh. Jadi para sahabat dulu itu masuk ke pasar itu bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan duniawi, tapi untuk mencari keuntungan ukhrawi atau kepentingan akhirat. Nah, maka inilah hadirin sekalian. Ya. Kemudian juga dikatakan hati yang akan menjadi keras itu hati yang bagaimana? Naudzubillah min dzalik, hati yang bila mana menggerakkan tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, matanya digunakan untuk memandang orang iman dengan pandangan menghinakan, pandangan meremehkan, pandangan melecehkan. Gitu. Lesannya digunakan untuk gunjing orang, lesannya digunakan untuk menipu orang, lesannya digunakan untuk berkata yang tidak jujur. Nah, ini akhirnya apa? Efeknya kepada hati. Begitu juga telinganya digunakan untuk mendengarkan omongan-omongan yang tidak baik, omongan-omongan yang sifatnya mengadu domba orang, omongan-omongan yang sifatnya menghinakan agamanya Allah, menghinakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau dituruti terus, itu efeknya kepada hati. Akhirnya hatinya menjadi keras. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah menerangkan dalam ayat yang berikutnya, afatadma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah ila akhir ayat, yang artinya ayat 75, maka apakah kalian wahai orang-orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka, orang-orang Bani Israel, telah mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka merubah-rubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Nah, jadi inilah sifatnya Bani Israel. Firman-Nya Allah yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam itu diselewengkan, dirubah-rubah. Nah, maka ini tidak baik. Nah, perintah Allah, syariatnya Rasulullah, ya kita sampaikan apa adanya. Yang benar itu bagaimana menurut perintahnya Allah, yang benar itu bagaimana menurut sunnah-sunnahnya baginda Nabi. Lah, orang itu mau mengamalkan atau tidak, itu urusan pribadi masing-masing. Yang penting kita sudah menjelaskan dan menerangkan apa yang benar menurut Allah dan menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau orang itu mau nurut, mau mengikut, mau taat, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita sebagai orang Islam sudah menyampaikan mana yang benar, mana yang keliru. Makatan ya? Nah, supaya kita tidak keras hatinya, karena ini termasuk orang-orang Bani Israel. Ini sebenarnya umat ini pun pengen bagaimana kaumnya Nabi Musa yang namanya Bani Israel pun iman kepada Nabi Muhammad, tapi ini sudah dicap oleh Allah. Bagaimana mereka mau iman? Mereka punya kebiasaan buruk. Nah, di antaranya itu tadi firman-Nya Allah dirubah-rubah. Gitu. Waliyadu billah, naudzubillah min dzalik. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah menerangkan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, sifat buruk orang-orang Bani Israel sehingga mereka sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah, mereka sulit mendapatkan petunjuk dari Allah ini. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami juga telah beriman kok. Nah, istilahnya gitu. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, maksudnya teman-teman mereka Bani Israel, mereka bertanya, apakah akan kalian ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan oleh Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu, tidakkah kamu mengerti? Jadi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi terutama ya, nah itu kalau di depannya baginda Nabi, depannya orang-orang iman di kalangan para sahabat,
Ya saya juga iman kok seperti kalian. Dan nanti kalau sudah itu ketemu sesama komunitas mereka, golongan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, ya mereka mengatakan gitu. Jangan diceritakan ya gitu. Apakah nanti kamu akan ceritakan keadaan kami kalau di depan Muhammad kami mengatakan iman, kalau sudah kumpul dengan komunitas orang-orang Yahudi Bani Israel kami sebenarnya pura-pura. Nah, itulah yang namanya sifat munafik gitu. Nah, maka Nabi pun mengajari doa berlindung kepada Allah dari sifat munafik. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyaki wasyikaki wan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari yang namanya sifat syirik, dari juga sifat yang namanya ragu-ragu, nah, dari sifat yang namanya hati itu selalu pecah, nggak kuatan kalau diajak amal agama. Diajak tahajud sudah sambatnya ngantuk, nah, gitu. Diajak silaturahim, takut berpisah dengan keluarga, diajak sedekah, takut kalau hartanya habis. Padahal Allah sudah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan akan mengembangbiakan yang namanya sedekah. Gitu. Diajak ke masjid, takut nanti kalau dikatain begini begitu. Nah, maka inilah tidak baik ya, dari hati yang nggak kuatan itu. Wan nifaq, dan juga dari sifat munafik atau bermuka dua itu. Nah, diberi tugas kelihatannya katanya siap, nah, ternyata tidak dikerjakan. Nah, la ilaha illallah. Nah, maka inilah sifatnya orang-orang munafik seperti itu, sehingga menjadikan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu sulit mendapatkan hidayah dari Allah. Sebaliknya kalau orang itu ingin dapat mudah petunjuk dari Allah, kalau ada perintah Allah kita katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan perintah Allah, kami juga akan usaha mentaati perintah Allah semampu mungkin, semaksimal mungkin. Insyaallah mengatakan Pak nggih. Nggih. Bapak Haji. Allah memberi kesempatan dibuka tanya jawab. Ya. Ibu-ibu mangke. Nggih, persiapannya nggih Pak Ibu. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu di oleh kanca-kanca sedulur-sedulur. Yang saya tanyakan ini sebenarnya saya memang sudah tahu. Yang saya tanyakan karena tahun 2024 ini adalah tahun politik. Dan politik itu pasti ada kepentingan pribadi atau yang saya tanyakan begini. Ini ada salah satu calon murni Islam, dan pada waktu dia ini dalam pengalaman masa, orang ini selalu berbicara jujur dan tidak pernah bohong apa adanya, apa yang mau dimisikan nanti dalam pelaksanaan pemilihan ini. Nah, ini ada bukan lawan sebenarnya, tapi masyarakat mencibir dan mencemooh karena orang tersebut adalah orang non-muslim, jadi tidak sependapat dengan paslon tadi. Akhirnya ini di YouTube ini terjadi ini saling menghujat istilahnya. Ini bagaimana tanggapan apabila orang muslim ini tidak terima, orang muslim ini yang satunya tidak terima, wong ini wong muslim, wong Islam, wong singgung, wong Islam jelas asli murni, dia juga kiai. Awak mungkin lo malah bantu orang non muslim. Itu bagaimana menurut agama? Kalau menurut pemerintahan itu ya sah-sah saja karena demi tercapainya pribadinya sendiri. Di
Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang seperti suasana yang ada ini, ya, negara kita istilahnya mau punya hajatan, istilahnya pesta demokrasi, ya. Ya, kalau arahan agama kita memang bagaimana untuk menentukan pasangan atau calon presiden, wakil presiden itu arahannya adalah menurut keyakinan kita masing-masing dan juga sesuai hasil istikharah, gitu. Ya, tentunya kita pun tidak ingin negara kita dipimpin atau presidennya itu orang-orang yang tidak punya sifat amanah atau bertanggung jawab. Maka itu kan menurut pandangan masing-masing, maka dikembalikan kepada hasil istikharah atau keyakinan yang sudah diyakini, gitu. Maka negara sendiri kan istilahnya narin sekolah kan pemilu itu kan sifatnya luber, ya, langsung, umum, bebas dan rahasia, katanya seperti itu. Jadi tidak ada paksaan, kata ya. Nah, ini yang kurang baik itu saling menjatuhkan atau saling menghujat sana sini, itulah yang tidak baik. Bahkan ini kalau di dalam hadisnya baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Kalau umatku kok sudah saling caci mencaci, apalagi yang namanya manusia, bukan nabi, bukan rasul, tentunya dari sekian kesempurnaan sifat yang dia miliki, ya tentu saja masih ada kekurangan atau aibnya. Lah maka disinilah perintahnya dalam agama Islam, bila mana kita melihat aib atau kekurangan atau keburukan dari saudara muslim atau muslimah kita tutupi, kita rahasiakan. Nah, di dalam hadis juga diceritakan man satara aurata akhihi satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi keburukan atau cacatnya saudara muslim, maka Allah akan menutupi keburukan dan cacatnya di dunia sampai di akhirat. Sebaliknya orang yang selalu mengumbar atau membuka, mungkin lewat sosmed, lewat semacam-macam, ya, atau disebarkan lewat tetangga-tetangganya. Lah ini wa man kasyafa aurata akhihi kasyafahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membuka, menjelaskan atau menyebarkan aib keburukan saudara muslimnya, Allah akan membuka juga keburukan dia, sampai pada tingkatannya dia pun akhirnya nanti akan malu tinggal di rumahnya sendiri, akhirnya boyongan pindah rumah. Maka disinilah akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang itu pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Yang punya kelebihan kita syukuri, yang punya kekurangan kita tutupi. Makatan, nggih, monggo. Monggo, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih, saya sebenarnya. Siap, nggih. Di masa-masa seperti ini ada hal dari saya yang sangat meresahkan. Contohnya satu ibadah itu pertama harus benar-benar ikhlas, dan kondisi politik semacam ini tentu bahkan itu di pengajian masjid kadang-kadang ada suatu paslon atau psikolog kita menyampaikan sesuatu, apakah itu nanti berupa payung atau berupa sembako, bahkan ada apa menjanjikan untuk makin ini. Dan dalam agama saya yang saya tahu, kami belajar ikhlas kepada Allah. Tapi dia memberi ada harapan, harapan nanti ini saya harus. Dari saya itu orang tepat saya. Tapi bagaimana gimana? Bagaimana gimana? Kalau nggak diterima gimana? Diterima gimana? Atau ini apalagi nanti beban menerima harus kamu demikian. Ada syarat-syarat tertentu, ya. Baik. Jadi memang di dalam agama Islam ibadah kita supaya diterima di sisi Allah, di antara syaratnya adalah
ikhlas ya. Nah, sedangkan suasana seperti ini kadang ada pemberian-pemberian ke rumah kita, ke kampung kita. Nah, maka ini hendaknya bagi orang yang memberi pun menata niatnya ya. Pokoknya saya sedekah karena Allah dan juga saya punya hajat, mau menjadi DPR atau menjadi presiden, wakil presiden, mohon doanya sajalah ya. Ini semoga dengan berkahnya sedekah ini Allah Subhanahu wa taala mencabut balak-balak mara bahaya yang ada di negara kita ya. Karena apa? Sedekah sendiri dalam hadis Nabi, as-shadaqatu tadfaul bala. Yang namanya sedekah itu adalah menolak bala gitu. Begitu juga yang diberi kok seandainya orang yang memberi kok mengajukan syarat begini begitu, ya dilihatlah di hati masing-masing. Kalau seandainya kok dia tidak nyaman, dia ragu-ragu, perintah Nabi perkara yang ragu-ragu itu tinggalkan. Dak ma yaribuka ila mala yaribuk. Oh, ini saya ragu-ragu nanti amal dia itu ikhlas atau enggak. Sebenarnya ikhlas itu kan urusan hati ya, tapi ada juga tanda-tandanya. Makanya di antara tandanya kalau orang itu amal agama itu ikhlas, tidak ada syarat apapun, istilahnya nggak ada embel-embel apapun. Dia hanya mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Makatan Pak ya? Nggih, siap. Allah, ibu-ibu. Nggih. Nggih, wonten kok. Oke, untuk hari ini nggak ada ibu-ibu. Nggih. Oh, nggak ada pertanyaan. Nggih. Oh, ada. Oh, ada. Nggih. Nggih, silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang bertanya saya. Siap, nggih. Saya pernah melihat di YouTube ada salah satu ustadz menyampaikan bahwa pada saat kita ruku dan sujud dianjurkan untuk memperbanyak baca Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk bacaan Subhanallahil azim dan Subhanallahil ala itu, apakah tetap dibaca atau cukup membaca doa yang seperti tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, jawabanipun sebenarnya di dalam hadis itu juga ada beberapa riwayat doa yang dibaca oleh baginda Nabi ketika beliau mengerjakan rukuk dan sujud. Lah adapun doa yang telah banyak beredar di kalangan kaum muslimin muslimat khususnya di Indonesia ketika rukuk, yaitu subhanallah wa bihamdihi 3 kali, kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kalau seandainya sholat panjenengan sendiri ya, atau sholat infirodi ya, misalkan sholat duha, sholat taubat, sholat hajat, mau ditambahi doa-doa yang lain juga boleh. Tapi kalau seandainya posisi kita menjadi makmum dan imamnya memperpanjang bacaan ketika rukuk dan sujud, dan kita ada waktu selain baca subhanallah bihamdihi subhanallah subhana rabbiyal a'la, itu boleh juga ditambahi doa-doa itu, boleh ya. Atau kalau seandainya ngalap cukup ya, mau membaca doa-doa yang warid atau yang datang dari Nabi seperti tadi yang diterangkan tadi, itu juga boleh. Atau ngalap cukup dengan tasbih 3 kali ketika rukuk dan sujud juga boleh. Jadi istilahnya bebas, kecuali kalau seandainya kita menjadi imam, mungkin ada ibu-ibu yang dijadikan imam untuk ibu-ibu yang lain. Nah itu saran dari baginda Nabi, kalau kita menjadi imam, bacaannya disesuaikan yang sekiranya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, sedengan. Sehingga kalau sedengan itu kan tidak meninggalkan sunnah Nabi, kalau kepanjangan juga memberatkan bagi jamaah makmumnya. Mengatakan Bu ya, jadi bebas. Bahkan sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi itu ada tambahan doa panjang ketika rukuk dan sujud itu. Di antara yang saya hafal itu Allahumma gfirli dzambi kullahu tikahu jullahu wasirrahu wa alaniyatahu. Ya Allah, Engkau ampuni seluruh
Dosa yang aku kerjakan secara terang-terangan ataupun yang aku kerjakan secara sembunyi-sembunyi, gitu. Intinya minta diampuni oleh Allah. Nggih, mekaten. Apalagi kalau sedang tahajud, sedang sholat hajat, pun ketika sujud yang terakhir itu boleh dipanjangkan sampai setengah jam, bahkan sampai 1 jam. Kalau kepalanya tidak pusing. Karena apa? Dawuhe Kanjeng Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba kepada Tuhannya yang paling dekat adalah ketika saat sujud. Maka Nabi pun mengatakan, fa'inuni bikathratis sujud. Kalian semua bantulah aku dengan memperbanyak melakukan sujud, melakukan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah. Nggih, mengatakan. Moga satu lagi ibunya Tampon Konten malih ibu-ibu bari tanglet. Nggih. Tampon siap Mas Mawan. Nggih, monggo. Nggih. Mohon maaf sebelumnya. Siap nggih, Pak. Begini saya, ketika kita menuju satu kelompok atau istilahnya poros masa itu, kemudian sedangkan di situ kelompok kita itu ada beraneka macam, dari latar belakang maupun paham. Yang kami tanyakan kebijakan apa yang diambil ketika kita di situ mau disampaikan sebuah ilmu tentang fikih. Sedangkan fikih itu tersebut menyangkut satu bahan mazhab. Sedangkan pesertanya auditnya itu bermacam-macam. Untuk meminimalkan nanti perbedaan pendapat sebagai katakanlah penyaji materi, sebaiknya langkahnya bagaimana? Terima kasih. Terus dalam pendapat fikih itu kan dalam keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cara mengamalkan agama yang sudah dirangkum itu ada 4 mazhab ya. Yang paling tua adalah mazhabnya Imam Malik, kemudian Imam Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Dan di sini seluruh ahli sunnah wal jamaah mengatakan semua pendapat 4 mazhab ini benar semua. Ya sekarang tinggal kita itu istilahnya kalau fanatik jangan fanatik yang buta, gitu. Istilahnya apa? Hati kita bikin longgar. Yang penting aku mengamalkan agama dalam urusan syariat, dalam urusan fikih tidak keluar dari 4 mazhab ini. Contohnya misalkan dalam mazhab Syafi'i kalau sholat subuh disunahkan untuk mengerjakan doa kunut. Nanti mazhab yang lain mengerjakan kunutnya ketika witir. Ya silakan selagi pendapat itu tidak keluar dari madzhabul arba'ah, tidak ngawur, ya silakan kita saling menghargai, saling menghormati. Maka terus hati kita biar longgar itu bagaimana? Ya di antara doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, baca doa Rabbishrahli sodri wa yassirli amri. Ya Allah, Engkau longgarkan dadaku sehingga aku pun kalau ada orang lain yang berselisih pendapat selagi pendapatnya itu masih tidak keluar dari madzhabul arba'ah, madzhab yang 4 tadi, ya saling menghargai dan menghormati. Mengatakan pakai. Jadi yang penting tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau mayoritas di negara kita Indonesia ini dalam mengamalkan syariat mengikuti pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Nanti di Saudi mungkin beda lagi, seperti di India penganut mazhab Imam Hanafi gitu. Mengatakan Pak, yang penting itu tadi saling menjaga hati lah, mengatakan sekalinya Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna
minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.